Oke Pak, thank you Pak waktunya. Dengan Pak siapa mungkin sambil kita perkenalkan Pak. Saya dengan Andi Setiadi Pak, Oke. selaku Chief Business Officer dari McKinsey. Oke Pak, Salam saya kenal. ya salam kenal juga, saya dengan Rexrin Pak dari Agung Ren. Jadi sudah cukup lama Pak Raymond kontak, kita juga coba ngobrol, terutama buat solusi telematics ya Pak. Thank you banget selama hampir 2 tahun ini. Saya juga lihat McKinsey juga semakin growing, terutama di cold change-nya ya Pak ya. Di cold chain-nya. Kebetulan memang ada salah satu partner kita paling lama, MGM Bosco Pak. Oke, boleh cerita nggak Pak solusi-solusi yang diberikan oleh McKinsey dari sisi cold chain distribusi Pak? Jadi kita itu memang ada beberapa telematics produk yang mendukung sekali untuk cold chain. Tentu cold chain itu kan yang paling dibutuhkan adalah suhu ya, untuk bisa memantau suhunya, memaintain suhunya, sehingga kualitas barang dari awal keluar dari warehouse sampai ke end customer itu bisa tetap terpantau dan termaintain dengan baik. Sehingga salah satu produk telematics kami itu kita mempunyai temperature sensor. Yang didukung juga dengan hardware GPS kami yang saling terintegrasi, sehingga armada itu bisa dilacak mulai dari hulu sampai hilir, dari awal berangkat sampai terakhir itu mereka bisa dilacak perpindahannya, suhunya termonitor, dan biasa itu kan semua itu untuk cold chain itu di box itu ada chamber. Biasa mereka ada lebih dari 1 chamber, ada yang minus 25, ada yang room temp, ada juga yang mungkin cuma minusnya belasan seperti itu, dan kita juga sudah bisa mengakomodir untuk chamber yang lebih dari 1 Pak. Oh, dalam satu mobil ya Pak? Dalam satu mobil. Oke. Kalau boleh diceritain Pak Andi, kalau dari sisi use case yang biasa diminta oleh user Pak, kayak Bosco, terus mungkin kalau Bapak kenal Ananda Kiat dan lain sebagainya. Kalau untuk cold chain distribution, biasanya mereka mintanya dari sisi apa ya secara dashboard ya? Secara dashboard, kayak yang tadi aku bilang ya Pak, pasti tentu yang nomor 1 itu adalah transparansi kendaraan. Karena itu bukan cuma dibutuhkan oleh mereka sendiri, tapi juga oleh customer mereka. Jadi customer mereka juga ingin tahu saat ini tuh barang yang sedang dikirim itu sudah sampai mana posisinya, dan kita juga menyediakan dashboard atau kita sebutnya portal untuk customer, di mana dia itu bisa mengecek dengan sendirinya dan mengetahui untuk barang-barang yang dibawa oleh kendaraan dari transporter tersebut itu sudah sampai mana lokasinya. Dan juga sistem kita juga sudah terintegrasi dengan transportation management system kita Pak. Jadi kita juga itu udah jadi satu kesatuan. Betul Pak. Jadi mulai dari ketika MGM Bosco itu mendapatkan order, itu semua sampai menjadi kita sebutnya surat jalan, itu semua itu prosesnya itu sudah terekam Pak. Jadi tadi mungkin yang tadi aku bilang telematic sensor dan hardware itu cuma dari transparansi atau visibility kendaraan, pelacakan kendaraan. Tapi kita juga bisa melacak order yang diterima Pak. Itu boleh sedikit cerita Pak, kan kebetulan di Agung Ren ini juga kita cukup banyak permintaan mengenai distribusi logistik kayak daging, kayak es krim, yang sangat sensitif banget, sampai pintu buka aja kita diminta untuk ada trackingnya, penurunan di bawah 2 derajat juga kita diminta untuk bertanggung jawab. Mungkin boleh diceritain dari kalau solusi yang diberikan McKinsey setelah telematics untuk ada nggak tuh yang sensor pintu buka untuk apa? Jadi, boleh cerita Pak? Ini semoga nggak apa-apa ya aku ngomong dari pihak MGM Bosco ya. MGM Bosco itu yang dipakai itu sensornya itu 1 tentu GPS-nya untuk pelacakan kendaraan, 2 temperatur sensornya, 3 itu door sensor seperti yang tadi Bapak maksud Pak. Jadi tentu mereka harus tahu buka tutupnya dari suatu kendaraan tersebut berapa sering, biar. Dan itu ada notifikasinya Pak ya? Ada Pak. Ada notifikasinya. Ada notification-nya, ada juga geofencing-nya Pak. Jadi kita juga kombinasikan juga dengan geofence Pak. Misalnya pintu itu harusnya nggak terbuka ketika mereka belum sampai POI atau geofence tertentu. POI itu point of interest. Jadi geofence yang di-set itu biasanya itu adalah lokasi customer. Atau gudangnya pick-up-nya. Jadi apabila pintu itu terbuka di luar geofence itu, mereka juga akan mendapatkan notification. Jadi baik buat kita sebagai penyedia maupun customer ya. Customer sebenarnya saat ini enggak Pak. Masih baru penyedianya saja. Penyedianya saja. Jadi dari pihak yang kliennya kita. Kalau dari sisi customer, mereka biasa memang lebih membutuhkan dashboardnya itu yang aku bilang.
armadanya itu visibility di mana dan temperaturnya di dalam seperti apa. Oke. Kita bisa punya dashboard yang untuk temperatur pada saat pengiriman tracking real time ada ya Pak ya? Ada Pak, ada Pak. Oke, Ada. Jadi oke. untuk heartbeat kita sebutnya ya Pak ya. Oh, heartbeat ya. Rate Pak. Ya. Kita itu salah satu penyedia atau vendor telematis yang paling cepat Pak untuk mengirimkan Oke. heartbeatnya Pak. Kita mengirimkan heartbeat itu 10 detik sekali. Oh, jadi bisa benar-benar tertracking Betul, penurunan suhu dan lain sebagainya, benar-benar terutama buat apa namanya penyedia-penyedia minta es krim ya Pak ya. Es krim kan sangat sensitif sekali tuh kayak Häagen-Dazs apa. Krim, betul, daging. Daging, juga. oke. Dan juga kemarin juga mungkin kita juga salah satu yang sensitif itu vaksin ya Pak, waktu mengirimkan Vaksin, ya. Pak ya. Ya. Itu kan juga suhunya sangat sensitif Pak ya. Oke, baik Pak. Ini mungkin last question dari saya Pak. Kalau dari Make Easy sendiri mungkin ada pesan-pesan buat kebetulan kita dari penyedia kendaraan rental Pak. Iya. Kita juga dari asosiasi persewaan kendaraan rental seluruh Indonesia yang saat ini juga sangat concern terhadap IoT Pak. Jadi ke depan ini IoT ini udah kayak bagian tidak terpisahkan lah Pak. Betul, Pak. Dari industri rental. Cuman kan saat ini mungkin kolaborasi antara telematics provider sendiri dengan industri rental mungkin belum klop banget nih. Mungkin ada pesan-pesan Pak yang mau disampaikan buat teman-teman terutama dari Asperkindo Pak, Asosiasi Penyewaan Kendaraan Indonesia terhadap solusi telematics dari Make Easy Pak. Silakan Pak. Boleh. Jadi kami mempunyai visi untuk bisa mengembangkan logistik di Indonesia baik dari sisi barang dan sisi people transportation. Jadi cita-cita kita adalah mengintegrasikan dan mendigitalisasi semuanya sehingga bisa diintegrasi menjadi suatu paket yang tidak terpisahkan dan ekosistem yang dimana akan harapannya membantu dari sisi stakeholders dan pemain-pemain logistik di Indonesia untuk bisa bertumbuh lebih besar lagi, terutama pasca COVID ya Pak ya, Ya. di mana kita rasakan ini perkembangannya sudah mulai balik lagi seperti dulu dan juga kita juga mendukung industri 4.0 seperti yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi. Jadi kita juga tidak hanya men-tapping untuk enterprise besar, tapi kita juga men-tapping untuk UKM Pak. Oh, UKM juga ada. UKM juga kita punya UKM Pak. juga Justru ada. sekarang Oke. kita fokus ke UKM Pak, karena kita pengen menggandeng mereka semua untuk bisa masuk ke era baru ini Pak, pasca COVID ini Pak. Oke, Seperti itu, oke. Pak. Mungkin kalau sedikit aku boleh cerita untuk yang sekarang ke depannya kita lagi fokus adalah driving behavior Pak. Oh, driving behavior untuk para penyedia maupun yang UKM itu ya. Betul Pak. Jadi Oke. mungkin untuk car rental yang menyediakan supir mungkin ya, itu mungkin juga drivers behavior itu juga layak untuk dipantau Pak. Karena Bapak kan memberikan servis ya Pak ya. Ya. Dan apabila Bapak menyediakan driver pula itu tentu customer itu taunya driver itu adalah perwakilan dari perusahaan Bapak. Sehingga kita juga pengen untuk bisa mengedukasi driver untuk memberikan masukan kepada mereka bahwa cara nyetir bapak-bapak sekalian itu mungkin bisa diperbaiki seperti ini. Itu semua sedang yang kita kembangkan Pak ke depannya Pak. Kita ke arah situ juga Pak. Dan kita integrasikan juga dengan telematics kita seperti overspeed, underspeed, lalu juga ketepatan sampai ke lokasi. Itu semua kita kombinasikan sebagai suatu ekosistem Pak. Oh, jadi nggak hanya sebagai provider untuk IoT untuk di unitnya saja, tapi driver behavior juga Make Easy juga bisa kasih solusi-solusi untuk bisa lebih memanage lah untuk driver-driver yang udah ada. Kebetulan kita juga ada kerjasama dengan salah satu startup di mana kita memberikan asuransi untuk para supir Pak. Oh, Jadi oke. supir pun terjamin Pak. Jadi apabila kita bisa bermitra dengan salah satu perusahaan, supir dari mitra kami pun juga akan terjamin apabila memakai produk Make Easy. Seperti itu Pak. Oke. Oke, kalau gitu Pak Andi, thank you banget nih wawancara kita cukup bagus. Mudah-mudahan industri telematik sama industri car rental ini bisa lebih kedepannya bisa lebih baik, kita bisa lebih kolaborasi lebih bagus, sehingga juga kita bisa kasih total solution Pak buat Amin. buat Betul, para pengguna-pengguna kita. Ya, sekali. thank you Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Pak. Yo, oke, thank you Pak. Terima kasih.